Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nurul Farawansah, NIM E2019-2288. Di sini saya akan menanggapi 5 video dari teman saya. Video yang pertama yaitu dari Titis Ayu Ramadanti, yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan. Pembahasan yang pertama yaitu masa Kekhalifan Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, yang mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah, yang merupakan seorang administrator yang bijaksana dalam menetapkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Yang kedua, urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada tahun 660 Hijriah atau 680 Masehi. Yang ketiga, Marwan bin Hakam, yaitu pada tahun 65 Hijriah. Yang pembahasan yang keempat yaitu organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi, yaitu organisasi politik. Yang kedua, organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, organisasi pertahanan. Yang keempat, organisasi keuangan. Dan yang terakhir, organisasi kehakiman. Yang kelima, keberhasilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Abdul Malik, yaitu keberhasilannya yaitu perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan, memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan membuat alat ukur sungai Nil, membangun jembatan, memperluas Masjid Jami Amr bin As, dan lain-lain. Yang ketiga, Hajjaj bin Yusuf, yaitu melakukan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan air Frat ke seluruh pelosok Irak, melarang perpindahan orang desa ke kota. Yang ketiga, Al-Walid. Pada masa Al-Walid, beliau kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus. Yang terakhir, Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan pembersihan di kalangan keluarga Umayyah, melakukan pemecatan untuk pejabat yang sewenang-wenangnya. Pembahasan yang kedua yaitu video dari Wardatun Nafisa tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemajuan peradaban Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai. Di antara pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah 1. Menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Yang kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, mulai menyebar ke pelosok untuk menyiarkan agama Islam. Dan yang keempat, sebagian orang yang tidak senang, terutama di pihak orientalis, banyak yang dipelajari Futuhat Islamiyah. Yang kedua, peradaban penting pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, mengembalikan kesatuan Jazirah Arab serta berhasil mengalahkan negara
Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga, menyatukan mushaf pada masa Utsman bin Affan. Yang keempat, pemberian titik terhadap mushaf pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, memulai penanggalan Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Yang keenam, membangun kota-kota. Dan yang terakhir, pembersihan etnis Yahudi, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu dari video Uswatun Hasanah, yaitu tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Di sini sebelum mengetahui apa itu sejarah peradaban Islam, kita harus mengetahui apa itu peradaban. Peradaban adalah kumpulan kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat, baik agama, tradisi, dan bangsa. Kemudian sejarah peradaban adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Periode itu ada periode Nabi Muhammad, periode Khulafaur Rasyidin, periode Istimawiyah, periode dinasti Abbasiyah, periode Utsmaniyah, dan sampai periode saat ini. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Kriteria ilmu pengetahuan. Yang pertama, memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, yaitu pemikiran yang logis, kebenarannya objektif, yang terakhir memiliki tujuan. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Yang pertama, kegunaan edukatif, yaitu dalam berjuang harus mengutamakan sopan, santun. Yang kedua, kegunaan inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi kepada generasi-generasi selanjutnya. Materi yang kelima yaitu dari video Ahmad Khairul Riza, yaitu tentang peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Islam adalah kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam. Yang pertama, kondisi sosial budaya sebelum Islam, antara lain yang pertama, penyembahan berhala. Yang kedua, penguburan anak perempuan, karena anak perempuan itu menjadi aib keluarga. Yang ketiga, budak diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang keempat, suka berperang lantaran hal-hal kecil. Yang kelima, suka minum homer, yaitu minum minuman keras. Yang terakhir, pergaulan bebas. Yang kedua, kondisi religius pra-Islam. Yang pertama, fatalisme. Fatalisme yaitu mereka meyakini bahwa hidup itu seiringnya berjalannya waktu. Yang kedua, paganisme, yaitu orang yang menyembah berhala. Yang ketiga, Allah sebagai sumber Tuhan, yakin adanya Allah dan juga yakin adanya dewa sebagai perantara menuju Allah. Yang terakhir, monoteisme, yaitu yakin Allah itu esa. Yang terakhir, kondisi politik. Yang pertama, adanya persaingan dalam konteks keagamaan Bizantium dan Persia. Dan yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta Romawi. Materi yang kelima yaitu video dari Dianita Rahman, yaitu tentang kejayaan peradaban Islam dari Spanyol. Spanyol merupakan inti antara orang Arab dan Eropa. Mengapa bisa menjadi satu? Lalu salah satunya ialah Tariq bin Ziyad, yakni yang membebaskan Spanyol. Awal masuknya Islam pada zaman Khalifah Walid, yaitu beliau adalah seorang dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, yang berjasa dalam penaklukan negeri ini, yaitu ada tiga: Tariq ibnu Malik, yang kedua Tariq ibnu Ziyad, dan yang terakhir Musa ibnu Nusail.
Periode pertama yaitu umat Islam memperoleh kemajuan dalam bidang politik maupun peradaban. Misalnya mendirikan sekolah dan masjid yang dipimpin oleh Abdurrahman I yang diberi gelar Ad-Dahil. Lalu periode kedua mencapai kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Contohnya mendirikan Universitas Cordoba, yaitu salah satu universitas terbesar dan perpustakaan terbesar, yaitu yang dipimpin oleh Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Periode ketiga yaitu Spanyol menjadi negara kecil di bawah perintah raja-raja golongan, lalu umat Islam banyak bertikai sehingga politik tidak stabil. Periode yang keempat yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun menjadi satu kekuatan yang dominan sehingga dapat memukul kekuatan Kristen menjadi lemah. Periode yang terakhir yaitu sisi pemerintahan kalah dengan orang Kristen, tapi masalah keilmuan masih berjalan dengan baik dan kekuasaan Islam hanya kecil dan berakhirlah kekuasaan Islam pada periode ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.